Oke, oke, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami di sini ingin membahas falling film evaporator. Nah, di sini perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Firdaus dengan NPN akhir 42. Saya Dia Indri, NPM 36. Lanjut. Saya Seindan, nomor 65. Lanjut. Saya Isman, nomor 7. Lanjut. Fania, NPM 7. Nah, happy watching ya teman-teman. Wah, gawat. Sistem evaporasi di pabrik UPN Jaya hampir gagal. Kalau gini caranya, sistem produksi kita bisa berhenti total. Oke, kita harus cari masalahnya dulu ya. Sistem menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam proses evaporasi. Kayaknya ini terkait dengan falling film evaporator kita deh. Tunggu. Falling apa? Evapo apa? Wait, bentar. Jadi kamu nggak tahu apa itu falling film evaporator? Ya, aku kan bukan insinyur evaporator ya, jadi nggak tahu, maaf. Tapi kita nggak punya waktu buat belajar teori sekarang. Justru itu teman-teman, kalau kita ngerti prinsip-prinsip dasarnya, kita nggak bisa menyelesaikan masalah ini. Oke tim, kita edukasi Shena dulu ya sebelum pabrik ini meledak. Sebelum sistem benar-benar gagal masuknya. Shena, kamu harus tahu bagian-bagiannya dulu ya. Sebentar ini aku buat video buat jelasin. Jadi Shaina, di film evaporator ini ada 8 bagian kurang lebihnya ya. Yang pertama itu ada product inlet atau inlet product, di mana tempat masuknya cairan yang akan diuapkan ke dalam evaporator. Kemudian yang kedua itu ada steam inlet atau inlet uap, jalur masuknya uap pemanas yang digunakan untuk mengevaporasi cairan. Kemudian yang ketiga itu ada falling film evaporator, bagian di mana cairan membentuk lapisan tipis yang disebut film itu yang jatuh ke bawah seraya mengalami pemanasan dan penguapan. Kemudian yang keempat itu ada steam atau kondensat uap, itu di tempat keluarnya gas-gas kondensabel dan kondensat uap setelah pemanasan. Kemudian yang kelima itu ada outlet konsentrat, tempat di mana cairan yang telah mengalami pemanasan atau tempat cairan yang telah mengalami pemekatan setelah sebagian diuapkan. Kemudian yang keenam itu ada vapor, ada saluran uap. Saluran uap ini merupakan penghubung evaporator dengan separator. Ada kayak bentuknya tabung kecil-kecil, nah itu disebut vapor atau saluran uap gitu. Terus yang ketujuh itu ada separator atau pemisah. Fungsinya dia tuh memisahkan uap dengan partikel cairan yang terbawa dalam selama proses. Maaf ya Shaina kalau agak-agak menjelaskannya. Terus kalau yang ke-8 itu vapor outlet atau outlet uap, tempat keluarnya uap yang telah dipisahkan dari cairan pekat. Jadi kurang lebih itu 8 bagian dari falling film evaporator. Semoga Shaina dan teman-teman paham ya. Jadi falling film evaporator itu punya ciri-ciri dengan memiliki tabung berdiameter 5 sampai 25 cm. Nah, tabung ini tuh nanti diisi cairan yang dimana cairan itu datang dari atas bakal turun ke bawah dengan bantuan gravitasi. Nah, masalahnya karena desainnya itu terlalu rumit, jadi terkadang penyebaran cairan itu nggak bisa rata gitu loh, nggak tersebar secara rata. Jadi terkadang mesin ini bakal diakali dengan cara menggunakan nozzle semprot supaya meminimalisir ketidaksamarataan
yang terjadi pada pendistribusian cairan tersebut gitu. Nah terus karena berkat nozzle tadi itu, alat ini tuh lebih baik daripada racing film evaporator karena alat ini tuh bisa mendistribusikan cairan yang lebih kental begitu. Disitulah titik baiknya dari alat ini. Jadi, larutan atau bahan yang misalnya digunakan untuk folding film evaporator itu atau yang dilakukan dengan folding film evaporator biasanya itu adalah larutan atau bahan yang tidak terlalu tahan terhadap panas. Contohnya salah satunya adalah orange juice. Nah, biasanya larutan atau bahan itu biasanya dilakukan atau prosesnya itu hanya dilakukan selama 20-30 detik saja. Nah, prinsip dari folding film evaporator itu adalah yang pertama, larutan itu akan dimasukkan dalam tabung yang berada di bagian bawah evaporator. Kemudian, larutan itu akan dialirkan ke bagian tabung kedua yang berada di bagian atas evaporator, yang dimana selama proses pengaliran larutan dari tabung bawah ke tabung atas itu larutan akan diberikan air atau udara panas yang akan dialirkan secara tipis. Kemudian setelah sampai di bagian atas, tabung atas, larutan itu akan dialirkan kembali ke bawah untuk dimasukkan atau untuk masuk ke dalam tabung penampung, yang dimana selama proses pengaliran dari tabung kedua menuju tabung penampung itu air itu akan dialirkan secara tipis. Kemudian setelah larutan sampai ke dalam tabung penampung, udara panas itu akan diuapkan atau dikeluarkan melalui vakum. Setelah itu kita bisa mendapatkan hasil. Bayangin deh, kalau kamu lagi di bawah shower, buat mandi pakai air panas, air yang jatuh ke badan kan pasti tipis ya, ngericik-ngericik gitu. Nah, itu sama kayak cairan yang mengalir di folding filmnya evaporator. Oh, jadi karena airnya tipis, dia lebih cepat panas dan lebih cepat menguap gitu ya? Nah, persis. Kalau cairan masuknya dalam jumlah yang besar gitu terus tebal, nah panasnya itu nggak bakal merata gitu loh, nggak bakal merata. Jadi prosesnya nggak bakal efisien. Oke, sekarang jadi masuk akal. Oke, thank you penjelasannya ya. Ya, karena sekarang semua tim sudah tahu prinsip kerjanya, sekarang langsung kita eksekusi saja.